Dewan Adat Papua mendorong pembentukan KKR. Ketua Umum Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 4, Mananwir Yan Peter Yarangga kedua dari kiri, bersama pengurus Dewan Adat Papua saat memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, Jubi, Theo Kelen. Jayapura, Jubi, Dewan Adat Papua versi Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 4 mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR di Tanah Papua. Dewan Adat Papua menetapkan KKR di Tanah Papua merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). Deputi Kesekjenan Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua, Yan Christian Warinusi menyampaikan hingga kini pemerintah Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk segera membentuk KKR di Tanah Papua. Padahal pembentukan KKR itu dimandatkan UU Otsus Papua lama. Menurutnya, Dewan Adat Papua ada pada posisi yang mendesak agar pemerintah pusat segera memulai pendirian KKR di Tanah Papua. Warinusi mengatakan proses pembentukan itu bisa dimulai pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat dengan mendorong pemerintah pusat merancang rancangan peraturan presiden. UU Otsus Papua lama mengatur tujuan pembentukan KKR untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Warinusi menyatakan keterlibatan para praktisi hukum dan hak asasi manusia, ahli sejarah, ahli hak asasi manusia, dan ahli hukum pidana perlu dilibatkan dalam pembentukan KKR. Warinusi mengatakan Dewan Adat Papua akan mendukung dugaan pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR, karena hal itu ada kerangka kebijakan otonomi khusus dan menjadi salah satu solusi terhadap masalah sejarah dan HAM masa lalu di Tanah Papua. Saya yakin jika pembentukan KKR bisa menjadi penyelesaian akar masalah tentang sejarah. Sebuah langkah progresif dalam penyelesaian masalah Papua, kata Warinusi kepada Jubi, Senin tanggal 16 Mei tahun 2022. Secara terpisah, Pastor Alexandro Rangga OFM dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, SKPKC, Fransiskan Papua mengatakan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di Papua adalah melalui Jalan Dialog Damai Jakarta, Papua. Hal itu disampaikannya dalam webinar, Tindakan Politik Papua, yang diselenggarakan Pilo Justice KPKC OFM Indonesia, pada Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Menurutnya, konsep dialog sudah lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh gereja maupun tokoh-tokoh Papua. Agenda dialog damai Papua diharapkan merujuk dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, termasuk masalah status Papua dalam bingkai NKRI. Dialog itu akan susah terrealisasi karena pemerintah Indonesia mau berdialog, tapi jangan minta merdeka. Padahal dalam banyak hal, isu Papua merdeka menjadi salah satu isu yang harus dimasukkan dalam dialog, katanya. Menurut Pastor Alexandro Rangga, status Papua perlu diperjelas, karena pemerintah Indonesia mengklaim Papua sudah sah menjadi bagian dari NKRI. Sebaliknya masyarakat Papua menyatakan mereka telah merdeka sejak 1961. Hal ini selalu diangkat orang Papua. Artinya, kita Indonesia boleh mengklaim bahwa sudah sah. Tapi itu masih menjadi masalah di akar rumput masyarakat Papua, yang mempengaruhi kebijakan pembangunan, misalnya berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Papua, ujarnya.